Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi-Wase. Nah anak-anak yang Ibu sayangi, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan materi tentang parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama di situ adalah pengertian Mahabharata, yang kedua bagian-bagian parwa dalam Mahabharata, yang ketiga isi parwa-parwa dalam Mahabharata, dan yang keempat adalah nilai-nilai moral dalam Mahabharata. Ya, selanjutnya pengertian Mahabharata. Mahabharata berasal dari bahasa Sanskerta. Mahabharata adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh Begawan Vyasa dari India yang dibantu oleh Dewa Ganesha. Nah, adapun di sini bagian-bagian parwa dalam kitab Mahabharata. 1. Ada Adi Parwa, kedua ada Sabha Parwa, ketiga ada Wirata Parwa, keempat ada Udyoga Parwa, yang keenam ada Bhisma Parwa, ketujuh ada Drona Parwa, kedelapan ada Karna Parwa, kesembilan ada Salya Parwa, kesepuluh ada Sauptika Parwa, 11 ada Strti Parwa, ke-12 ada Santi Parwa, ke-13 Anusasana Parwa, 14 ada Aswamedika Parwa, 15 ada Asrama Parwa, 16 ada Mausala Parwa, dan ke-17 ada Mahaprastinaka Parwa. Dan yang terakhir ada Swarga Rohana Parwa. Ya, isi parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Adi Parwa ini menceritakan kisah lahirnya Resi Vyasa, penyusun kitab Mahabharata. Kisah masa kecil Pandawa dan Kurawa. Kisah para Pandawa memenangkan Drupadi dalam sayembara. Kisah Arjuna mengasingkan diri ke hutan, kemudian menikahi Citragada, Ulupi, dan Subadra. Yang kedua ada Sabha Parwa, menceritakan kisah para Kurawa yang mencari akal untuk melenyapkan para Pandawa atas siasat licik Sang Kuni, Duryodana, dan mengajak para Pandawa main dadu. Taruhannya adalah harta istana, kerajaan, prajurit, sampai diri mereka sendiri, dan yang kalah juga harus keluar dari kerajaan dan mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Yang ketiga ada Wana Parwa. Kisah Sang Arjuna yang sedang menjalani masa pertapa di Gunung Himalaya. Menjadi inspirasi untuk menulis Kekawin Arjuna Wiwaha. Keempat ada Wirata Parwa, kisah penyamaran para Pandawa beserta Drupadi di kerajaan Wirata.
Selanjutnya yang kelima ada Udyoga Parwa. Ini menceritakan sikap Duryodhana yang tidak mau mengembalikan kerajaan Pandawa yang telah selesai menjalani masa pengasingan. Namun sebaliknya, ia menantang mereka untuk berperang. Keenam, Bhisma Parwa menceritakan kisah dimulainya pertempuran akbar antara Pandawa dan Kurawa di sebuah daratan luas yang sangat suci dan keramat bernama Kurukshetra dan gugurnya Bhisma yang menjadi panglima perang Kurawa gugur pada hari ke-10 dengan siasat Arjuna yang menggandeng Sri Kandi. Yang ketujuh, Duryodhana Parwa. Kisah diangkatnya Duryodhana sebagai panglima perang pasukan Kurawa. Setelah Resi Bhisma gugur di tangan Arjuna dan kisah gugurnya Begawan Drona dalam perang Bratayuda. Kemudian yang ke-8 di sini ada Karna Parwa. Ini menceritakan diangkatnya Karna sebagai panglima perang pasukan Kurawa, menggantikan Begawan Drona yang telah gugur serta terbunuhnya Karna yang sedang lengah di tangan Arjuna. Selanjutnya yang ke-9 ada Salya Parwa. Kisah diangkatnya Salya sebagai panglima perang pasukan Kurawa. Menggantikan Karna yang telah gugur, Salya hanya memimpin selama setengah hari karena pada hari itu juga Salya gugur di tangan Yudhistira. Yang ke-10, Sauptika Parwa. Ini menceritakan kisah 3 kesatria dari pihak Kurawa yang melakukan serangan membabi buta pada malam hari saat tentara Pandawa sedang tertidur pulas. Yang ke-11, Sresti Parwa. Ini menceritakan kisah ratapan tangis para janda yang ditinggal suaminya di medan perang. Yang ke-12, Santi Parwa. Ini menceritakan kisah berkumpulnya Dastra, Gandhari, Pandawa, dan Krishna di Kurukshetra dan cerita tentang nasihat Begawan Bhisma ketika berada di atas Saratalpa atau ranjang panah ketika sudah dikalahkan pada perang Bratayuda. Selanjutnya di sini ada yang ke-13, Anusasana Parwa. Ini menceritakan kisah Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma untuk menerima ajarannya. 14, Aswamedika Parwa. Kisah kelahiran Parikesit yang sebelumnya tewas dalam kandungan karena senjata sakti milik Aswatthama. Ke-15, Asrama Parwa. Menceritakan kisah Drestarstra, Gandhari, dan Kunti, Widura, dan Janjaya yang menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Raja Yudhistira sedangkan mereka pergi bertapa ke tengah hutan. 16, Mausala Parwa. Menceritakan kisah binasanya bangsa Vresti karena kutukan seorang Brahmana dan kisah ini juga menceritakan wafatnya Raja Krishna dan saudaranya Raja Baladewa.
Ke-17, Mahaprastanika Parwa. Ini menceritakan kisah Pandawa dan Drupadi yang mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pertapa. Mereka menyerahkan tahta kepada Parikesit, satu-satunya keturunan mereka yang masih selamat dari perang Bratayuda. 18. Swarga Rohana Parwa. Ini menceritakan akhir kisah perjalanan suci yang dilakukan oleh Pandawa menuju ke puncak gunung Himalaya, dan Yudhistira menemukan seekor anjing yang kemudian hewan tersebut menjadi pendamping perjalanan Pandawa yang setia. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab Mahabharata. 1. Kejujuran. 2. Rasa hormat. 3. Tanggung jawab. 4. Keadilan. 5. Kepedulian nasionalisme. Nah, anak-anak itu yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal ini ya. Ya, yang pertama, tulislah isi ringkas dari cerita Parwa-Parwa dalam kitab Mahabharata. Yang kedua, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita Panca Pandawa atau keluarga Panca Pandawa? Nah, anak-anak itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu hanya ingin berpesan, anak-anak baca soal-soal yang sudah Ibu berikan tadi, dan ingat baca juga buku-buku pendukung yang anak-anak miliki. Nah, untuk hari ini Ibu tutup pertemuan ini, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.